Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berasal dari Korea. Film ini berjudul My Name. Film ini bergenre action menceritakan seorang wanita cantik bernama Yeon Ji-woo sedang berjuang mencari siapa yang membunuh ayahnya. Ia melewati hari-harinya yang begitu keras. Dan bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita film ini? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film ini berfokus kepada kehidupan seorang wanita cantik bernama Yeon Ji-woo yang sedang bersiap berangkat ke sekolahnya. Wajahnya tampak sangat lesu dan tiba-tiba saja sebuah mobil yang dikendarai oleh dua orang polisi melaju dan berusaha mendekatinya. Salah seorang polisi tersebut menanyakan keberadaan ayah Ji-woo dan ia menyarankan agar ayahnya menyerahkan diri kepada kepolisian. Jadi sebagai informasi, ternyata ayah Ji-woo merupakan seorang buronan polisi karena telah terlibat dalam sebuah organisasi narkoba dan ayah Ji-woo merupakan seorang gangster buronan polisi yang sangat dicari. Ia menghilang selama 3 tahun lamanya. Dan karena pekerjaan ayahnya itu di sekolah, Ji-woo pun harus merasakan pengasingan dari murid-murid di sekolahnya hingga menyebutnya sebagai seorang anak preman. Dan tak hanya itu, wali kelasnya pun menyarankan agar Ji-woo pindah ke sekolah lain dengan alasan para orang tua murid tidak mau ada anak preman yang bersekolah di situ dan bisa mempengaruhi anak-anak mereka. Lebih sedihnya lagi pada hari itu di mana Ji-woo rupanya sedang berulang tahun di usianya ke-17. Di sana terlihat Ji-woo diganggu oleh teman-temannya hingga Ji-woo memutuskan untuk menghajar teman-temannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri keluar dari sekolah tersebut. Setelah itu Ji-woo melampiaskan kemarahannya dengan mengganggu kedua polisi yang selalu mengikutinya hingga ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai untuk sedikit menenangkan dirinya sembari membuka foto-foto kenangan indah bersama ayahnya. Kemudian setelah malam mulai larut, Ji-woo memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan menemukan sejumlah hadiah ulang tahun untuknya yang dikirimkan oleh ayahnya dan tidak lama kemudian di sana Ji-woo pun terlihat mendapatkan telepon dari sang ayah yang bernama Dong. Ayah Ji-woo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ji-woo. Raut wajah Ji-woo menyiratkan kekecewaan dengan apa yang telah ayahnya lakukan. Hingga Ji-woo mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah menganggap ayahnya telah mati. Mendengar hal itu, Dong merasa kasihan dengan putrinya dan memutuskan untuk menemui Ji-woo. Bahkan ia sempat menghabisi kedua orang polisi tersebut yang selalu mengikuti putrinya. Namun sayangnya tak lama setelah ayahnya sampai, di sana muncullah seorang misterius yang menembakkan pistolnya kepada ayah Ji-woo. Walaupun begitu, ayah Ji-woo berusaha melindungi putrinya hingga orang misterius itu pun pergi dan ayahnya pun menghembuskan napas terakhir di pangkuan Ji-woo. Kemudian di keesokan harinya, Ji-woo pun dengan sedih harus menemani jasad ayahnya. Tiba-tiba saja seorang pria bernama Mujin muncul bersama para pengawalnya. Singkat cerita, pria yang bernama Mujin ini adalah orang yang telah menganggap ayah Ji-woo sebagai teman sekaligus saudara, atau bisa juga dibilang rekan bisnisnya yang paling ia percaya dalam organisasi. Hingga Mujin dan para pengawalnya itu pulang, jasad ayahnya pun segera dikremasi. Hingga Ji-woo pun mendapat kesempatan terakhir untuk melihat ayahnya. Dan di scene ini Ji-woo terlihat kembali mengenang kebersamaan ayahnya yang diketahui memiliki sebuah impian untuk membangun rumah bersama dengan Ji-woo di dekat pantai. Di keesokan harinya Ji-woo pun harus kembali menerima kabar buruk setelah ia mengetahui bahwa pihak kepolisian menghentikan kasus pembunuhan ayahnya ini. Dan karena keputusasaannya tersebut, Ji-woo pun terlihat benar-benar emosi. Hingga petugas kepolisian itu justru menanyakan bagaimana Ji-woo membuat ayahnya tiba-tiba muncul setelah 3 tahun bersembunyi.
Dan karena perkataan tersebut, Jiwo lalu teringat dengan perkataannya pada malam itu, di mana ia dengan tegas meminta ayahnya untuk tidak kembali karena ia menganggap bahwa ayahnya telah mati. Hingga akhirnya di sana Jiwo memutuskan untuk pergi menemui teman ayahnya yang bernama Choi Mujin, sekaligus memintanya untuk menangkap orang yang telah membunuh ayahnya. Bahkan tak hanya itu, di sela percakapan, Jiwo mengatakan jika orang tersebut tertangkap, bahkan ia akan membunuh orang yang telah menghabisi ayahnya itu menggunakan tangannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Choi Mujin berdiri dan langsung memberikan pisau kepada Jiwo, hingga meminta Jiwo untuk menusuknya menggunakan pisau tersebut ke bagian tubuhnya. Namun yang kita ketahui, Jiwo tidak berani melakukan hal tersebut dan akhirnya Jiwo pun dibawa keluar dari ruangan Choi Mujin itu. Akan tetapi sesampainya di rumah, di sana Jiwo justru kembali berniat untuk cari pelaku pembunuh ayahnya dengan menyebarkan poster yang menggambarkan bukti rekaman CCTV pelaku. Bahkan Jiwo juga berjanji akan memberikan imbalan sebesar 5 juta won kepada orang yang mau memberikan informasi tentang pelaku pembunuh ayahnya tersebut. Dan ternyata poster itu juga diketahui oleh Choi Mujin, yang membuat Mujin ini benar-benar bingung dengan sikap Jiwo. Hingga setelah poster tersebut tersebar, akhirnya Jiwo pun mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Seorang itu mengaku bahwa ia mengetahui keberadaan orang yang Jiwo cari-cari. Dan akhirnya Jiwo pun memutuskan untuk menemui orang tersebut dengan membawa uang sebesar 5 juta won yang telah ia janjikan. Namun sayangnya sampainya ia di sana, justru Jiwo tertipu oleh sekelompok pria brengsek tersebut, hanya menginginkan uang milik Jiwo. Dan karena hal itulah akhirnya terjadilah pertarungan yang cukup sengit antara Jiwo dan para penipu itu. Walaupun pada akhirnya Jiwo harus mengakui keunggulan mereka. Beruntungnya tak lama kemudian di sana Jiwo berhasil diselamatkan oleh Choi Mujin dan asistennya yang dengan sangat mudah menghajar sekelompok penipu itu. Dan karena kejadian itu, di sana Jiwo pun kemudian dibawa oleh Choi Mujin menuju sebuah pelabuhan, di mana Choi Mujin meminta Jiwo untuk tetap diam agar tidak mati di jalanan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa di sana Jiwo tetap bersikeras untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh ayahnya itu. Bahkan tak bisa hanya itu, di sana Jiwo juga menegaskan bahwa ia akan melakukan apapun demi bisa membalaskan dendam ayahnya. Dan dikarenakan keinginan besar Jiwo itu, akhirnya Mujin pun membawa Jiwo ke sebuah gudang di pelabuhan yang dijadikan sebagai tempat binaan bagi calon-calon anak buah organisasi. Jadi singkatnya, Choi Mujin ini menetapkan Jiwo untuk melatih kemampuannya di tempat tersebut, walaupun ia akan menjadi satu-satunya perempuan yang ada di sana. Dan tentunya karena dia adalah satu-satunya perempuan, ia pun sering mendapatkan godaan dari para peserta lainnya. Selain itu, Jiwo juga harus menjadi pelayan bagi semua calon anak buah organisasi tersebut, seperti harus mencuci piring, pakaian, dan membersihkan seluruh tempat latihan. Hingga setelah beberapa kali latihan, Jiwo pun memutuskan untuk latihan sendiri. Di sana Jiwo mendapatkan kunjungan dari Choi Mujin, di mana Choi Mujin ini datang untuk langsung melatih kemampuan Jiwo. Bahkan tak hanya itu, di sana Choi Mujin ini juga memberikan sejumlah ilmu kepada Jiwo, seperti bertarung dengan menargetkan bagian-bagian kelemahan lawan. Dan karena masukan dari Choi Mujin itulah yang membuat Jiwo pun mulai terlihat sedikit hebat, hingga ia benar-benar menerapkan apa yang Choi Mujin sarankan kali ini. Sejak saat itulah di sana Jiwo juga terlihat selalu berlatih dengan begitu keras, sambil membayangkan bahwa ia tengah bertarung melawan pembunuh ayahnya. Pada hari berikutnya, ketika Choi Mujin mengadakan semacam kompetisi untuk mengharuskan mereka saling mengalahkan satu dan lainnya. Dan pada kesempatan ini, di sana Jiwo pun cukup terlihat menunjukkan kemampuannya, hingga ia pun berhasil bertahan sekaligus menjadi lawan terakhir bagi seorang pria yang bernama Don Ganjay. Pertarungan terakhir ini pun harus Jiwo hadapi dengan sangat sengit, di mana Jiwo terlihat cukup kewalahan dalam menghadapi kemampuan dari Don Ganjay. Namun beruntungnya Jiwo memanfaatkan momen mengalahkan Dong
hingga ia pun pingsan. Dan akhirnya Jiwo pun berhak mendapatkan uang 10 juta dolar sekaligus paket liburan dari pihak organisasi. Akan tetapi, walaupun begitu setelah acara kompetisi ini selesai, di sana Jiwo pun masih harus kembali membersihkan tempat pertarungan mereka. Hingga tiba-tiba saja Dong Ganji terlihat muncul menghampiri Jiwo. Jiwo yang melihat kehadiran Don Ganji itu pun langsung meminta maaf atas pertarungan mereka. Don Ganji mengatakan bahwa mereka tengah berkompetisi. Karena menaruh dendam pada Jiwo atas kekalahannya, Don Ganji kini merencanakan sesuatu untuk mencelakai Jiwo. Ia kemudian merencanakan itu kepada temannya Odin, bahwa ia telah menaruh obat tidur ke dalam minuman Jiwo. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Don Ganji ini kembali datang menemui Jiwo. Ia bersama temannya dengan satu tujuan bahwa mereka akan memperkosa sekaligus membunuh Jiwo. Sedikit memberikan perlawanan terhadap mereka, walaupun karena kejadian itu Jiwo harus melihat guci tempat abu mendiang ayahnya menjadi pecah. Sampai di sana Jiwo pun langsung melawan menggunakan pecahan dari guci tersebut. Hingga kemudian pihak keamanan pun datang untuk mengamankan mereka. Dan karena kejadian itulah di sana Choi Mujin ini benar-benar emosi terhadap Genji karena ia telah mengganggu Jiwo yang sengaja ia tempatkan pada gudang pelatihan tersebut. Dan karena kejadian ini, Genji pun mendapat sabetan samurai pada wajahnya sebagai bentuk hukuman karena telah mengganggu Jiwo. Setelah menghukum Ganji, di keesokan malamnya Choi Mujin ini memanggil Jiwo untuk bertemu di sebuah restoran di mana itu adalah sebuah tempat yang menjadi langganannya dengan ayahnya dulu. Selain itu di sana juga Choi Mujin ini terlihat mengajari Jiwo untuk meminum minuman keras. Hingga singkatnya Choi Mujin pun mengatakan seluruh informasi yang telah ia dapatkan tentang kasus kematian ayahnya Jiwo. Jadi intinya Choi Mujin ini meminta Jiwo untuk hidup dengan identitas baru, yaitu Jiwo harus mengganti namanya dengan Oh Yenjin. Karena Choi Mujin ini telah memanipulasi keberadaan bahwa Jiwo telah dibunuh oleh Genji. Selain itu Choi Mujin ini juga menunjukkan sebuah pistol khas milik pihak kepolisian yang sekaligus menegaskan bahwa pelaku yang membunuh ayahnya Jiwo adalah dari pihak kepolisian. Di sana Choi Mujin ini meminta Jiwo untuk segera menemukan polisi tersebut agar ia bisa membalaskan dendamnya dengan membunuhnya. Dan setelah mendengar informasi penting itu, di sana Jiwo pun langsung berlatih dengan keras. Hingga tak terasa waktu pun telah berlalu dari tahun ke tahun berikutnya. Setelah berlatih lama, Jiwo pun juga berhasil menjadi anggota resmi organisasi, sekaligus menjadi anggota kepolisian pada bagian pemberantasan kejahatan. Bahkan tak butuh waktu yang lama, Jiwo ini berhasil menangkap seorang pria yang berada di sebuah tempat hiburan. Karena pria tersebut adalah tersangka dalam kasus pembunuhan. Namun ternyata keberhasilan Jiwo tersebut justru menggagalkan operasi pihak kepolisian bagian narkoba yang dipimpin oleh sersan muda bernama Jin Pildo. Karena ternyata orang yang ditangkap oleh Jiwo itu juga merupakan anggota organisasi narkoba, yang bahkan pria ini mengatakan bahwa pihaknya harus mempersiapkan rencana ini sekitar 6 bulan dan dengan tegasnya di sana Pildo langsung meminta Jiwo untuk segera pergi. Bahkan ia juga meminta Jiwo untuk tidak menunjukkan dirinya lagi. Sementara itu di sisi lain, Choi Mujin dan para anggotanya justru terlihat mengalami sedikit masalah, di mana ada seorang rekan bisnis mereka yang bernama Bai Jungmo yang telah berkhianat. Sebagai hukumannya di sana Choi Mujin langsung membereskan orang tersebut dengan meminta anak buahnya untuk membunuh Jungmo menggunakan gas beracun di dalam mobil. Scene pun kembali berlanjut pada keesokan harinya ketika Jiwo memutuskan untuk kembali mendatangi kantor kepolisian. Namun kali ini untuk mendaftarkan dirinya menjadi salah satu seorang petugas kepolisian yang akan memberantas narkoba. Jadi istilahnya Jiwo ini tetap menjadi anggota kepolisian, namun ia pindah ke bagian yang menangani kasus narkoba. Dan tanpa disangka-sangka di sana Jiwo ini justru bertemu dengan seorang pria bernama Choi Gi-ho yang mengingatkan Jiwo bahwa ia adalah pelaku yang telah membunuh ayahnya
Dan beruntungnya lagi, di sana Jiwo berhasil masuk ke dalam tim yang dipimpin oleh Kapten Choi Ji-ho. Hal itu karena Choi Ji-ho sendiri tidak menyadari bahwa Oh Hae-jin ini sebenarnya adalah Jiwo yang merupakan anak dari Yong Dong-hon yang telah dibunuhnya. Setelah itu malam harinya Jiwo pun kini terlihat kembali menemui Choi Mu-jin yang telah menunggunya pada sebuah tempat di sekitar pelabuhan. Jadi singkatnya Jiwo ini mengabarkan bahwa ia telah berhasil masuk ke dalam pihak kepolisian bagian narkoba sekaligus mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal tersebut, Choi Mu-jin ini terlihat cukup senang akan kabar tersebut, di mana ia langsung memberikan sebuah pisau miliknya sekaligus menceritakan kenapa ia bisa berteman baik dengan ayahnya Jiwo. Jadi Choi Mu-jin ini menceritakan bahwa pada waktu yang lalu ayahnya Jiwo telah menyelamatkan nyawanya dari serangan sekelompok organisasi lain, dan karena kejadian itulah yang membuat Choi Mu-jin berhutang budi terhadap ayahnya Jiwo hingga ia akan selalu melindungi Jiwo. Setelah itu film pun berlanjut kembali. Pada hari berikutnya ketika Sersan Pildo tengah menginterogasi seorang tersangka narkoba kemarin. Akan tetapi, di sana ia justru mendapatkan informasi tentang kasus narkoba lainnya dengan sebutan Mango. Hingga ia pun memutuskan keluar untuk menghubungi seseorang. Namun dengan terkejut di sana Sersan Pildo justru melihat kehadiran sosok Jiwo dan langsung melakukan protes kepada Kapten Ji-ho karena telah menerima orang yang telah menggagalkan operasi mereka. Akan tetapi, di sana Kapten Ji-ho tetap meresmikan bahwa mulai saat ini Jiwo adalah bagian dari mereka yang juga akan bertugas memberantas kasus narkoba. Namun tetap saja di sana Sersan Pildo ini masih terlihat begitu tidak senang dan kehadiran Jiwo hingga meminta Jiwo untuk menunjukkan kemampuannya pada misi pertamanya nanti. Sementara di sisi lain, tepatnya pada misi pertamanya, Jiwo pun harus melakukan perintah dari Sersan Pildo, yaitu dengan pergi sendirian menyelesaikan tugas pertamanya ini. Jadi tugas mereka kali ini adalah mengungkapkan kasus narkoba yang didalangi oleh orang yang disebut Mango, di mana ternyata dengan mudahnya Jiwo pun berhasil mengalahkan seluruh penjaga dengan kemampuannya yang sekaligus mengejutkan seorang Sersan Pildo dan para anggotanya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan dari film drama Korea berjudul My Name ini. Untuk melanjutkan pembahasan dari series drama ini, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke, segitu saja dulu untuk bahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan see you next time. Tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.